Kalian pernah main game Fate Extra di PSP nggak? Atau mungkin pernah nonton Fate Extra Last Encore? Gue pernah mainin, dan server pertama yang gue pilih adalah Archer, si Nameless. Ini kan Emiya Shiro, tapi kok beda sih? Varian mana lagi nih? Dan di animenya, kita sempat melihat varian Shiro ini udah jadi patung kayak gini. Yes, ini adalah Emiya Shiro versi Fate Extra. Cuma memang ada beberapa perbedaan. Emiya Shiro di sini sama-sama Hero of Justice, sama seperti versi aslinya. Namun bedanya, dia tidak membuat kontrak dengan Alaya sama seperti versi asli, tapi dengan Mooncell. Emiya Shiro mengalami Survivor's Guilt, di mana dia merasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat pada sebuah insiden di masa lalu, dan kemudian bertekad untuk mengabdikan hidupnya untuk menebusnya dan menganggap bahwa hidupnya adalah untuk mengikuti jalan keadilan. Dengan idealismenya, dia menjadi seorang hero of justice dan banyak melakukan hal yang dia anggap benar dan menjadi anti-hero di mata orang lain. Hal ini membuatnya mengalami banyak hal yang sama yang dialami oleh Emiya Archer versi Stay Night, di mana dia dijebak oleh rekannya dan dieksekusi. Dia kemudian mati dan kehilangan nama aslinya. Lebih tepatnya dia dilupakan. Dia tidak pernah menyesali pilihan yang dia ambil untuk menjadi Hero of Justice, sama seperti Emiya Archer. Dia menganggapnya sebagai pilihan hidupnya, dan dia berpegang teguh pada idealisme yang dia yakini. Berbeda dengan versi Emiya Archer yang akhirnya menyesali pilihannya. Dan di versi UBW, dia ingin membunuh Shiro versi remaja. Mereka memang memilih jalan yang sama, namun yang satunya menerima dan yang satunya menyesali. Disinilah yang paling membedakan keduanya. Hal itu membuat dia punya hubungan yang baik dengan masternya, karena memang dia tidak ada penyesalan pada masa lalunya dan lebih terbuka. Dia lebih sering bercanda, berbeda dengan Emiya Archer yang sarkastik dan bodoh amatan lah. Dia juga memiliki ingatan tentang Holy Grail War kelima dan masih mengingat dengan jelas tentang Saber, Kiritsugu, dan kejadian yang terjadi. Dia tidak terlalu membenci masa lalunya dan kadang sering merasa nostalgia waktu mengingatnya. Berbeda dengan Emiya Archer yang semua aspek dari masa lalunya dia benci. Soal ideologinya, Nameless memiliki standpoint yang jelas dibandingkan dengan Emiya Archer. Emiya Archer memiliki moral yang abu-abu, di mana dia menganggap apapun bisa dilakukan selama itu sejalan dengan keadilan versi dirinya. Yang dia anggap adil, belum tentu adil untuk orang lain. Sedangkan Nameless menganggap bahwa membunuh itu salah, apapun tujuannya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Hakuno, masternya, apapun gendernya. Dan mungkin gue rasa bakal lebih unik interaksinya dengan versi cewek ya. Dia menghormati Hakuno dan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya, bahkan melatihnya. Keduanya ini sama-sama Nameless statusnya di sini. Hakuno ya, kalian tahu sendiri. Dan si Nameless juga kehilangan namanya. Dia sering melihat Rin versi ekstra karena memiliki banyak kemiripan dengan Rin yang dia kenal dulu. Dan ya, Rin versi ekstra ini adalah keturunan dari Tosaka Rin versi original. Dia ini bukan keturunan by blood ya, tapi kalau nggak salah anak angkat. Gue juga agak lupa nih. Untuk kemampuannya, dia kurang lebih sama seperti Emiya Archer, mampu menggunakan Unlimited Blade Works, mampu memproyeksikan Excalibur, dan gaya bertarung dengan lincah. Namun ada yang paling membedakan keduanya, yaitu Mythological Mystic Code. Ini adalah sebuah mekanik di game Fate Extra Triple C, di mana para servan pilihan kita dapat membuka kekuatan tersembunyi mereka. Mythological Mystic Code adalah akar terdalam sebuah heroic spirit yang bahkan tidak diketahui oleh heroic spirit itu sendiri.
Hakuno perlu memasuki alam bawah sadar mereka untuk dapat membangkitkan kekuatan itu. Ini bisa dibilang sebagai melepaskan segel dari Mooncell terhadap Heroic Spirit, dan mereka dapat menggunakan kekuatan asli mereka. Hal ini dilakukan untuk melawan Bibi yang ingin menguasai Mooncell. Ya, walaupun OP tapi ada konsekuensi dari penggunaan Mythological Mystic Code. Tapi setidaknya mampu melawan Kiara dan Bibi waktu itu. Kesimpulannya, Nameless adalah versi yang lebih ceria dari Emiya Shiro Archer, atau versi yang lebih friendly kali. Ini adalah varian dari Emiya Shiro yang tidak menyesali keputusannya akan kebenaran yang dia yakini dulu. Mungkinkah ini versi Shiro di timeline Unlimited Blade Works, di mana dia menjadi Shiro yang sangat optimis dan mungkin aja nggak akan mengulangi jalan yang sama dengan Emiya Archer? Ya, nggak tahu juga ya. Harusnya bukan, tapi sepertinya Emiya Shiro di UBW bisa aja jadi kayak Nameless di Fate Extra. Mungkin. Soal kekuatan ini mah udah terlalu kuat di versi Triple C. Tapi kalau di Fate Extra gua rasa sih nggak terlalu beda jauh dengan versi normalnya. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it, and oh ya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.